Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, dengan karunia rahmat, taufik, hidayah, kasih sayangnya Allah kumpulkan kita di salah satu taman surga yang ada di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang tinggal di Madinah, seandainya Bapak Ibu, kalau ada orang tinggal di dekat Masjid Nabawi sehari 10 kali misalnya, ada orang sehari 10 kali masuk dan sholat di raudhah antara kamar dan mimbarnya Nabi Muhammad yang ada di Masjid Nabawi. Kalau seandainya ada orang yang setiap hari 10 kali, di mana sehari 10 kali? Ada di raudhah di Masjid Nabawi, maka mereka itu tidak ada jaminan surga dari Allah atau Nabi besar Muhammad. Walaupun mereka sehari 10 kali ada di raudhah. Mendengar keterangan siapa yang sholat di raudhah ada jaminan surga? Tidak ada. Tetapi ketika seseorang kumpul di raudhah, di Masjid Al-Huda, entah di mana, dia nuntut ilmu, ada jaminan surga dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Siapa yang keluar dari rumahnya bukan buat kampanye, siapa yang keluar dari rumahnya bukan buat arisan, siapa yang keluar dari rumahnya bukan buat gerubyukan, siapa yang keluar dari rumahnya buat apa? Buat ngaji. Ibu-ibu sekalian keluar dari rumahnya niatnya buat apa? Maka nanti langkahnya ke surga akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu setiap kali dia lakukan seperti itu, tapi tidak ada jaminan buat orang yang sekarang satu hari ada di raudhah di dalam Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini satu karunia yang sangat besar, dan kembali diingatkan bahwa pertemuan semacam ini adalah hal yang bisa menghindarkan kita dari musibah agama. Pertemuan semacam ini bisa menghindarkan kita dari musibah agama yang selalu insya Allah kita baca sebelum menutup pengajian biasa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca doa ini, sebagaimana diingatkan kembali, wa ma taqarrara ahla wa mattadaha ajla, bahwa ada namanya musibah dunia dan ada namanya musibah agama. Musibah dunia contohnya sakit, ketipu orang, kebakaran dan lain sebagainya. Itu namanya musibah dunia. Musibah agama contohnya orang nggak bisa bedain mana halal mana haram, mana boleh mana nggak boleh. Itu namanya musibah agama. Musibah dunia ruginya cuma paling kehilangan harta, kehilangan nyawa, atau kehilangan keluarga. 10
kehilangan harta, kehilangan nyawa, atau kehilangan keluarga. Tidak ada lagi yang lain. Kalau itu namanya musibah dunia. Tapi musibah agama, ruginya bisa mati kafir, bisa mati murtad, mati nyusul khatimah, diazab kubur, di kubur dapat azab, di hari kiamat dia akan dihinakan, ditimbang amalnya ternyata yang lebih berat keburukannya. Ketika melewati jembatan sirat dia akan terpeleset, ujung-ujungnya kemana? Gara-gara apa itu? Gara-gara dia gak tahu mana halal, mana haram. Gara-gara dia gak tahu mana yang boleh, mana yang gak boleh. Ruginya lebih banyak dan lebih mengerikan dibanding kerugian kalau orang dapat musibah, dibanding kalau orang dapat musibah dunia. Serugi-ruginya Bapak-Bapak sekalian, serugi-ruginya orang kalau dapat musibah dunia. Contohnya benar, contohnya benar. Ya contohnya ya sakit. Ya serugi-ruginya orang dapat musibah dunia, masih ada untungnya kalau dia seorang muslim. Serugi-ruginya dapat musibah apa? Musibah dunia. Kalau musibah itu menimpa siapa? Menimpa seorang muslim, maka tetap masih ada untungnya. Orang yang sakit ampuni dosa. Ya. Orang yang dia dapat musibah, ngangkat dia derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada janji dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang dapat musibah dunia, terus dia baca apa? Inna lillahi Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni bi musibati wa akhlif li khairan. Siapa yang ketika dapat musibah dia baca seperti itu, apa janji Rasulullah? Allah akan ganti yang hilang, yang dirasakan sama dia, Allah akan ganti apa? Dengan sesuatu jauh lebih baik. Ada janji bukan diganti. Bahasa kir, ya, nikmati bahasa kir malam itu. Ya, ya. Musibah dunia, ya serugi apapun tetap ada apa? Tetap ada untungnya. Ya. Dan ada janji bisa Allah ganti dengan yang lebih baik. Tapi kalau musibah agama, nggak ada untungnya sekali. Ruginya ada banyak, tapi untungnya apa? Ada untungnya. Nggak tahu halal haram, nggak tahu cara sholat, nggak tahu cara baca Al-Quran, nggak tahu mana yang boleh, mana yang nggak boleh, nggak tahu cara masuk surga gimana, cara menghindarkan diri dari neraka gimana. Apa ada untungnya? Ada untungnya kan? Di dunia udah sumpah, di dunia udah hidupnya tidak tenang, di dunia mungkin banyak dimusuhin sama orang. Udah lagi kalau ceritanya di akhirat. Makanya kita bilang wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'al dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna. Alhamdulillah, Allah sudah kasih buat negeri ini pemimpin yang baru yang mudah-mudahan ya tetap diberikan rahmat, hidayah, petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kembali kita mendengar beberapa ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi besar Muhammad
untuk kepentingan akhirat. Niat dunia juga dibolehkan, tetapi bukan jadi tujuan utama. Ya. Saudara-saudara kita masih banyak yang sakit, ya, masih banyak yang hidupnya dalam kezaliman orang-orang lain. Mudah-mudahan dengan sebab pertemuan ini mereka semua ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Mari sama-sama kita niatkan agar kita tidak terkena musibah agama. Jadi sebelumnya Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sudah sering hal yang seperti ini disampaikan, tapi demi untuk mengingatkan kembali yang lupa atau yang belum tahu dan meyakinkan. Ayo berdoa masing-masing. Kalau pertama kali turun hujan, jangan lupa angkat tangan berdoa kepada Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ada beberapa poin tentang sebab yang harus kita ketahui, harus kita ingat. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semua sebab-sebab. Allah yang menciptakan semua. Orang bisa kaya, caranya gimana? Udah dikasih tahu sebabnya. Orang biar bisa sehat gimana? Caranya sudah dikasih tahu sama Allah dan Nabi Muhammad. Orang biar sukses di akhirat gimana? Sebab-sebabnya atau cara-caranya udah dikasih tahu oleh Allah dan Nabi besar Muhammad. Maka Allah yang menciptakan semua sebab. Sebab orang itu bisa ditolong, sebab orang itu bisa celaka, itu semua telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu, ada namanya sebab syar'i dan ada yang disebut dengan sebab kauni. Sebab syar'i itu diketahui dari Al-Quran dan hadis Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya Al-Quran ngasih tahu madu bisa menjadi sebab kesembuhan akan penyakit. Orang yang berbekam disebutkan dalam hadis bisa menjadi sebab kesembuhan akan banyak penyakit. Itu namanya sebab syar'i. Itu namanya sebab. Kenapa? Ya, kamu apa namanya berbekam? Karena saya ngambil sebab apa? Sebab syar'i. Dan ada yang disebut dengan sebab kauni, sebab yang bisa
biasa terjadi karena penelitian para ahli atau yang biasa terjadi di masyarakat yang dinilai tidak haram menurut agama berdasarkan penelitian, misalnya daun jambu bisa apa? Bisa menyembuhkan, jadi sebab apa? Ya, sebab penelitian di masyarakat, sebab sesuatu yang lumrah terjadi di masyarakat, atau karena sebab penelitian para ahli. Itu namanya disebut dengan sebab kauni. Kenapa kamu kok makan daun sirih misalnya? Karena tetangga saya waktu sakit itu dia minum daun sirih dan Allah kasih sembuh. Penelitian belum ada, tapi lumrah banyak terjadi di masyarakat. Dan minum daun sirih juga, daun sirih bukan sesuatu yang diharamkan di dalam Islam. Itu namanya orang ambil sebab apa? Sebab kauni. Kemudian disebutkan siapa yang meyakini sesuatu itu sebab padahal bukan sebab. Siapa yang meyakini sesuatu itu sebab padahal bukan sebab. Jangan suka duduk depan pintu. Kenapa? Kalau gigimu yang patah, bagian bawah apa? Buangnya kemana? Kenapa? Enggak sebabnya kenapa saya tanya? Perhatikan bapak sekalian, Nabi besar Muhammad suka dengan yang namanya al-fa'lu. Nabi Muhammad suka dengan yang namanya al-fa'lu. Perhatikan ya, kalau tidur kena musibah nanti. Musibah agama maksudnya. Kan dari belakang sudah jadi. Nabi Muhammad suka dan mengajarkan kita untuk mempunyai sifat al-fa'lu. Artinya optimis dengan kalimat-kalimat yang bagus. Optimis dengan kalimat-kalimat yang bagus. Perhatikan, di zaman Nabi besar Muhammad ada suku namanya suku Ghifar. Ada suku namanya suku Ghifar, seakar dengan maghfirah ghafara, yaitu ampunan dari Allah. Maka Nabi Muhammad SAW ketika nanya, dari mana asalmu? Dari Ghifar. Maka Nabi Muhammad bilang, Ghifar, semoga Allah ampuni kalian dan masyarakat kalian. Itu namanya apa? Itu namanya apa? Al-fa'lu, optimis, berbaik sangka dengan kata-kata yang baik. Sehingga Nabi besar Muhammad tidak
Asia siapa? Asia siapa? Asia itu perempuannya Fir'aun, yaitu pakai alif, ini pakai ain. Asia artinya ya diterjemahkan ya bahasa Jawa apa? Ya, tukang berbuat dosa, tukang berbuat maksiat. Asia. Nabi Muhammad bilang ganti udah Jamila, biar punya sifat optimis dengan menyebut namanya. Maka diganti sama orang tersebut jadi Jamila, maka sesuai dengan harapan yang disebut namanya bukan Asia tapi Jamila, jadi cantik perangainya. Itu namanya bahasa Arabnya apa bahasanya? Al-Fa'il. Dan di kala yang lain di zaman Nabi besar Muhammad ada seorang namanya Hasan. Ya, namanya Hasan. Apa itu? Sedih. Ya, siapa? Sedih. Sudah meninggal. Jadi Bapak sekalian, Nabi Muhammad bilang ganti nama itu. Apa dia bilang? Enggak, ini pengasih mbah saya. Saya menghormati yang ngasih nama, biarlah tetap nama saya Hasan. Maka senantiasa orang itu terus dalam keadaan sedih dan duka cita sampai mati. Maka bapak-bapak, kalau presiden kita yang baru artinya apa? Subianto. Kalau Subianto. Bukan Subian. Subianto. Presiden yang baru itu artinya apa? Subianto. Bukan, artinya kan kita bisa optimis dengan nama pemimpin kita yang baru, sebagaimana namanya ada mengandung kebaikan, mudah-mudahan mempunyai dampak baik. Dampak baik buat negeri ini ke depan akan lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya apa dalam agama? Al-Fa'lu dalam agama disebut dengan Al-Fa'lu. Ya. Maka kalau beral-fa'lu dengan nama ya itu masih dibenarkan disebut kalimatun thayyibah. Tapi bukan dengan sosok yang kelihatannya baik. Ya, perhatikan Bapak sekalian, kalau ada orang di rumahnya masuk kupu-kupu, Ada pertanda. kalau ada orang ke rumahnya masuk kupu-kupu, tandanya itu apa namanya? Al-Fa'lu itu yang tidak dibolehkan. Perhatikan Bapak Ibu-Ibu, karena dari rumah ya sudah mau berangkat ke kondangan sakit perut, maka dia cari batu. Ada nggak?
tidak? Kenapa itu? Cari batu nggak di kantongi. Ya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ya tadi sudah kita sebutkan bahwa Allah yang menciptakan semua sebab. Yang kedua, ada sebab syar'i, ada sebab kauni. Sebab syar'i diketahui dari Al-Quran atau dari hadis Nabi besar Muhammad. Sebab kauni diketahui karena ada penelitian ahli atau yang lumrah terjadi di masyarakat selama itu tidak diharamkan. Jadi siapa yang meyakini sesuatu itu sebab, padahal bukan sebab, jangan suka duduk depan pintu sore-sore. Kenapa sebabnya? Karena akan susah jodoh. Ya. Maka itu tidak ada kaitannya dengan apa? Dengan sebab syar'i dan tidak juga dengan sebab, karena al-fa'lu bukan berkaitan dengan sosok. Al-fa'lu berkaitan dengan apa? Ucapan yang baik, kata-kata yang baik. Tadi ada suku namanya suku apa? Suku Ghifar. Terus Rasulullah bilang apa? Semoga Allah mengampuni. Enggak disebut karena itu orangnya putih, mudah-mudahan putih semua anak-anaknya. Perhatikan baik-baik bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, karena perhatikan, saya mau tanya, kalau ada orang yang berkata seperti ini, ya, uang pemimpinnya saja korupsi, pemimpinnya saja curang, ya jelas mesti ngikut-ngikut ke bawah-bawahannya. Uang pemimpinnya saja begitu, wajar kalau masyarakatnya begitu juga. Itu omongan sebab benar apa sebab nggak nyambung? Saya mau tanya, wajar saja kadesnya korupsi, bukan kades ini, bukan. Wajar saja kadesnya korupsi, uang ke atasnya juga begitu. Itu omongan benar apa kagak? Hah? Sesuai sebab apa kagak? Sebab syar'i bukan? Sebab kauli bukan? Ada nggak omongan seperti itu? Mana bisa dipercaya? Wong menteri-menterinya saja yang sekarang warisan yang kemarin, katanya. Sudah ada omongan seperti itu? Hah? Ada omongan seperti itu? Benar apa kagak? Bisa dijadikan sandaran sebab apa kagak? Hati-hati, jangan tidur kena musibah. Musibah itu agama gawat. Maka ayat yang tadi sudah disampaikan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta
yughayyiru ma bi anfusihim. Siapa yang kepingin Indonesia lebih baik, siapa yang kepingin Indonesia lebih aman dan sejahtera, maka setiap diri yang merasa bagian dari anak bangsa, siapa yang merasa dirinya sebagai bagian dari NKRI, masing-masing harus berusaha menjadikan dirinya lebih taat kepada Allah. Jadi kita sandarkan Indonesia agar lebih baik kepada pemimpin negeri kita saat ini. Benar apa salah? Benar apa salah? Benar apa salah? Prabowo Subianto, di tanganmu lah, pada dirimu lah kami sandarkan harapan buat negeri kami. Jadi sirik. Boleh kagak? Kagak. Nah, yang benar gimana? Ketika Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tusawwunna sufufakum aw la yukhallifanna Allah baina wujuhikum. Ayo yang salat berjamaah, yang udah rajin salat berjamaah, rapetin dan lurusin barisan sop salat kamu, walaupun hukumnya sunnah, walaupun hukumnya tidak wajib. Tapi apa kata Rasulullah? Kalau kamu tidak mau merapatkan, meluruskan barisan salat jamaah di masjid kamu, Allah jadikan kamu tidak ada yang bisa hidup akur. Kamu selalu berselisih, nggak pernah hidup akur. Jadi sesama, ya apa namanya, ya apa, sesama grup desa Sukamakmur, sesama grup paguyuban misalnya, PMJB misalnya, ya. Setiap hadir ke suatu tempat kita pakainya batik seragam. Ada jaminan yang ikut pakai batik seragam akur semua itu? Ya. Ada. Ada jaminan akur semua itu? Jadi ya, jangan sampai kita meyakini sesuatu itu sebab, padahal dia bukan sebab, maka itu adalah sesuatu yang dosa. Sebab utama perubahan untuk negeri ini adalah masing-masing yang merasa dirinya peduli dengan negeri ini, jaga ketaatannya, jaga salat berjamaahnya. Kalau salat berjamaah jangan dibiarkan itu barisan semau-maunya, karena ketaatan atau perbuatan dosa. Bapak-bapak sekalian, ketaatan atau perbuatan dosa yang dilakukan oleh seseorang itu membawa dampak. Ketaatan atau perbuatan dosa yang dilakukan oleh seseorang itu pasti membawa dampak buat dirinya, buat keluarganya, buat negerinya, dan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan, ya,
Kalau pernah ada iklan, sayangi bumimu dengan apa? Dengan nanam pohon. Ya, mudah-mudahan itu benar jadi sebab. Cuma sekali lagi, bapak-bapak sekalian, satu ketaatan, apalagi ketaatan yang banyak, apalagi ketaatan dalam menjaga kewajiban salat 5 waktu, maka itu akan membawa dampak pada siapa? Pada dirinya, keluarganya, pada keluarganya, lingkungannya, pada lingkungan negerinya, dan pada semua makhluk. Kita hafal doanya, misalnya di dalam surah Al-Furqan di ayat yang ke-74, hafal doanya insyaallah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ada 2 macam yang kita minta minimal dalam doa tersebut. Ada 2 macam minimal yang kita minta dalam doa tersebut. Yang pertama, kalau yang berdoa suami kepengen istri dan anak-anaknya semuanya taat sama Allah, enak dipandang, gak nyusahin, gak jadi pikiran, gak jadikan suaminya stres. Itu permintaan yang pertama. Minta agar keluarganya jadi soleh ataupun solehah, bahasa gampangnya tersebut. Kedua, si pendoa berkata waj'alna lil muttaqina imama, ya Allah, jadikan kami orang yang berdoa saat ini biar bisa jadi imam buat yang lain, biar bisa jadi panutan minimal buat istrinya, buat anak-anaknya. Kepengen berdoa punya anak soleh, tapi sampai sekarang baca surah Yasin saja masih tetap dari sebelah kiri. Terjemahan. Kepengen punya anak soleh, padahal timbang baca Yasin saja bacanya dari sebelah kiri. Ya, apa itu mahmu? Ya. Terjemahan. Nyambung apa kagak itu sebabnya tuh? Nyambung apa kagak sebabnya, Pak? Jadikan kami yang beruntung untuk menunjukkan bahwa ketaatan berdampak buat keluarganya, buat istri dan anak cucunya. Ketika Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilewati di hadapan beliau jenazah, maka dalam hadis Sahih Bukhari beliau bersabda mustarihun. Maka kesempatan berikutnya lewat jenazah yang lain, Nabi Muhammad bilang mustarahun minhu. Maka setelah lewat jenazah tersebut, sahabat bertanya kepada Nabi besar Muhammad, apakah maksud dari 2 katamu tersebut, wahai Rasulullah? Nabi Muhammad bilang apa? Al-abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya
wa adaha ila rahmatillah wal abdul fajir yastarihu minhul ibad wal bilad wasyajar wad dawab. Perhatikan baik-baik, ini yang cinta sama negerinya, yang cinta sama NKRI-nya, yang cinta sama Indonesia biar bisa dijadikan lebih baik dengan mengambil sebab yang sesuai, sebab syar'i ataupun sebab apa? Sebab kauni. Ketika Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tegur colek, kalau kanan kirinya ada yang merem, colek bu, colek aja, kan tegur colek. Karena ini berita penting. Berita penting. Nggak marah kalau colek, kalau tegur boleh dia colek. Nabi Muhammad mengatakan, Al-Abdul Mu'min, seorang hamba yang saleh, kalau dia wafat, yastarihu min nasabid dunya wa adaha ila rahmatillah. Orang mukmin, orang saleh, kalau dia wafat, itu menjadi saat yang menyenangkan buat dirinya yang selama hidup di dunia berbagai macam cobaan, berbagai macam hal yang menyakitkan, menyedihkan, memberatkan dirinya, banyak makan hati, makan hati ya. Ketika dia wafat, itu jadi saat yang mengasihkan buat dia. Kalau yang meninggal, tapi wal abdul fajir, mudah-mudahan Allah tidak jadikan kita yang ini. Wal abdul fajir, adapun pelaku kejahatan, kalau dia mati, yastarihu minhul ibad wal bilad wasyajar wad dawab. Kalau pelaku maksiat mati, maka yang nyenengin satu, banyak orang. Alhamdulillah si fulan mati. Agak kurang sedikit keributan di kampung kita. Yastarihu minhul ibad wal bilad, suka makmur Giri Mulia, Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, bahkan NKRI. Kalau kita punya telinga, dikasih dengar sama Allah, dia lagi sorak-sorai, alhamdulillah si fulan mati. Tapi itu baru kita dengar nanti di hari kiamat, ketika Allah mengatakan yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka. Pada hari di mana bumi akan berbicara, tempat duduk nih yang Bapak Ibu dudukin sekarang, nanti akan cerita, jadi saksi yang akan bisa, sebab kita ditolong ya Allah. Dulu dia jam 2 ya lewat 25 duduk di masjid Allah Al-Huda, lagi dengerin ngaji, matanya nggak merem, kupingnya dibuka, tolong dia ya Allah. Kupingnya nggak budek. Tapi jangan sampai ada bumi yang bilang, ya Allah, dulu jam 11.30 di depan Masjid Al-Huda, di atas Teluk Pak Kurni. Ya.
karet, nimbang sawit dengan cara apa? Curang. Ngomong kan nanti ngomong. Iya, Allah bilang yauma idzin tuhaddisu. Allah jadikan hari itu bumi berbicara bi anna rabbaka auhala, karena Allah izinkan suruh dia ngasih persaksian terhadap apa yang sudah kita kerjakan di bagian bumi mana saja yang pernah kita pijak. Jadi kejahatan yastarihu minhul ibad wal bilad wasyajaru wad dawab, sampai pohon-pohon, sampai binatang-binatang itu merasa bahagia dengan kematian si fulan pelaku kejahatan. Jadi buktikan, ya, jangan cuma bilang aku cinta Indonesia, jangan cuma bilang, coba lihat, ya, Ustaz Ali bagaimana di dalam apa? Dari beberapa lagi, ketika dalam Sunan Ibnu Majah di nomor 4009. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abdullah bin Umar dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapkan wajah ke kami dan bersabda, wahai golongan muhajirin, 5 perkara apabila kalian mendapat cobaan dengannya, dan aku berlindung kepada Allah semoga kalian tidak mengalaminya. Tidaklah kekejian menyebar di suatu kaum, kemudian mereka melakukannya dengan terang-terangan, kecuali akan tersebar di tengah mereka penyakit taun dan kelaparan yang belum pernah terjadi terhadap para pendahulu mereka. Tidaklah mereka mengurangi timbangan dan takaran, kecuali mereka akan disiksa dengan kemarau berkepanjangan dan penguasa yang zalim. Jadi perhatikan, lihat ke depan, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ketika Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bilang, walam yanqusul mikyala wal mizan illa uhidu bisinin wa syiddatil ma'unah wa jawris sultani alaihim. Kalau masyarakat suatu negeri, kalau masyarakat di Kecamatan Giri Mulia ini bisnisnya sudah curang, nimbangnya sudah tidak lagi sesuai aturan, ya, jangan lihat kanan, jangan lihat kiri. Kesian lihat kanan, lihat kiri. Nanti yang lain bilang, emang lo aja. Nabi Muhammad bilang tidaklah ketika, ya, orang berbisnis dengan cara yang tidak benar, maka Allah kasih asini hujan tapi tidak menyuburkan. Juga syiddatil maunah, susah, ya, cari duit itu susah, ya, dia disebutkan ini. Dan wajahuri sultan, Allah kirimkan di tengah-tengah mereka penguasa yang zalim. Jadi adanya penguasa yang zalim itu bukan semata-mata sebab orang banyak yang salah pilih. Adanya penguasa yang zalim, sekali lagi ayat di dalam surah Ar-Ra'd tadi di ayat ke-11, Allah bilang apa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin
yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah apa? Merubah keadaan yang nasib suatu kaum sampai kaum itu dengan ketaatan, dengan sebab yang disyariatkan, dengan sebab kauni. Kalau ada yang tanya, itu di Jepang ada yang nyembah Allah kaya-kaya semua, misalnya. Itu di Eropa nggak ada yang nyembah Allah tapi makmur semua. Maka jawabannya apa? Itu istidraj. Itu hanya sekedar apa? Tipuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi, bahwa Bapak Ibu sekalian, inilah jadi sebab terbesar pertemuan kita di siang-siang seperti ini. Mudah-mudahan tidak terkena musibah apa? Musibah agama. Yang untungnya Musibah dunia. yang untungnya musibah agama nggak ada. Musibah agama nggak ada untungnya. Bahayanya apa? Sebelum mati bisa apa? Bisa murtad. Kalau udah mati bisa apa? Ujung-ujungnya kemana? Kalau mati dinilai udah murtad, waktu masuk neraka mustahil bisa apa? Bisa keluar. Orang seperti itu baru bisa keluar dari dalam neraka jika seandainya ada anak unta sudah bisa masuk ke dalam lubang jarum. Anak unta gede, kecil, bisa masuk ke dalam lubang jarum. Kalau udah bisa itu anak unta masuk ke lubang jarum, orang kafir maka akan dikeluarkan dari neraka. Banyak mustahil. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ayo, jangan bermasalah, jangan. Kali ya sudah bermasalah. Subhanallah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat buat kita semua dan seluruh kaum muslimin, saudara-saudara kita yang sudah wafat, yang biasa hadir di majelis ini, dan seluruh kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun mereka berada, yang sedang sakit. Ada beberapa saudara kita yang sakit, Pak Syakir juga sakit, mudah-mudahan dikasih sembuh oleh Allah. Dan beberapa dari
مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله